Halo sobat, kembali lagi dengan saya di channel Bakulan Politik. Hari ini saya mau mereaksi satu video bahwasanya Anies Baswedan itu memang orangnya pembohong ya. Anies Baswedan itu bikin malu negara kita. Kenapa? Karena bukan haknya dia, bukan wewenang dia. Anies Baswedan ini meminta sumbangan, minta bantuan kepada Departemen Luar Negeri. Padahal itu bukan wewenang dia. Harusnya bukan dia, tapi Kementerian Luar Negeri. Tapi memang dasarnya Anies, manusia yang nggak punya malu, manusia yang sok pinter. Kita saksikan videonya antara Anies dan Ahok. Si Ahok itu orang biasa. Dia hanya biasa kerja keras. Dia hanya biasa mengabdi. Dia hanya biasa melakukan apa yang layak dilakukan. Dia biasa terbuka, tidak bohong. Hidupnya dikontrakkan. Dia tahu, dia punya sensitivitas yang tinggi, meninggalkan kampungnya yang jauh di sana untuk menjemput nasib, tetapi nasib menunggu di Jakarta. Tidak usah jauh-jauh ke Surabaya, nasibmu ada di sini. Mari Ahok, duduk baik-baik. Dia hanya melakukan itu dengan kejujuran, dengan keterbukaan, dengan pengabdian. Dikritik oleh Anies, tidak cukup saya berfilsafat. Filsafatmu itu harus diterjemahkan dalam tindakan menjadi yang dilakukan Ahok. Ahok nggak perlu filsafat, karena tindakan Ahok melahirkan filsafat. Loh, jangan dikira saya bohong. Saya akan buktikan bahwa tindakan Ahok itu melahirkan filsafat. Itu filsafat apa yang dilahirkannya? Filsafat politik. Namanya apa? Good governance. Filsafat politik itu Ahok tidak tahu konsep good governance. Dia nggak sekolah-sekolah untuk sofistikasi omong kosong begitu. Itu urusannya profesor lah. Urusan orang-orang terpelajar itulah. Ahok nggak peduli. Yang dia peduli ialah saya ingin hidup menjadi tangan Tuhan. Sekedar tangan Tuhan. Mengabdi. Dikritik oleh Anies, wah itu kurang filsafat. Filsafat apa? Dia sudah melahirkan filsafat good governance. Barang siapa menjadi pemimpin birokrasi dan berfilsafat, dia menjauhkan cita-cita dari dirinya, menjauhkan cita-cita birokrasi dari rakyatnya, dia menjauhkan public service dari birokrasi kepada rakyat, dia menjauhkan segalanya dan memuliakan dirinya sendiri. Saya kira baiknya kampanye tentang mengembalikan ruh kemanusiaan, keadilan dan kebenaran. Kampanye kita di ruangan ini ratusan orang. Kampanye kita bersama-sama. Ini program, kalau ini program pendidikan nasional, program mendidik karakter bangsa, udah jelas ada kiblatnya dalam politik, dalam keagamaan. Mari kita melakukan apa yang namanya internal relativism. Jangan membuat klaim-klaim yang aneh-aneh. Kami hanyalah hamba-Mu ya Allah, yang bukan siapa-siapa kecuali hanya sekeping jiwa telanjang yang kerjanya meminta dan meminta, tidak ada habis-habisnya. Dan kalau Engkau tidak memberikan, kami akan meminta lagi, terus menerus bersujud. Anies bikin malu. Anies bikin malu Indonesia. Kemlu turun tangan. Ditulis oleh Alifur Rahman. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan, Pemprov mengirim surat resmi pada Duta Besar Negara Perwakilan yang ada di Jakarta untuk dimintai donasi. Ini jelas sebuah upaya merendahkan kepemimpinan Jokowi. Upaya membangun citra buruk terkait pemerintah pusat atau Indonesia di mata negara sahabat. Bayangkan, untuk urusan gayung dan ember pun masuk dalam surat permohonan donasi. Ini apa-apaan? Pemprov kok kayak surat kelurahan. Permintaan donasi dengan spesifik menyebut barang-barang yang dibutuhkan, menunjukkan betapa surat tersebut dibuat secara ngawur, tidak punya perencanaan yang jelas. Dari saya jelas, ada 3 tanda tanya besar yang tidak dapat kita terima. Pertama, ini adalah gaya diplomasi FPI yang mengirim surat kepada pengusaha untuk dimintai sumbangan. Persis. Entah apakah staf Anies ini memang orang-orang FPI, sehingga kebijakannya persis sama.
Ataukah ini hanya kebetulan saja? Kedua, tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan Pemprov mencari sumbangan atau donasi. Lalu terakhir, dengan APBD 84 triliun tahun ini, sangat tidak logis kalau untuk urusan gayung dan ember harus minta donasi. Gara-gara ini Kementerian Luar Negeri sampai harus turun tangan untuk menyampaikan klarifikasi. Meminta penjelasan kepada Pemprov DKI, karena jelas ini memalukan, mencoreng nama Indonesia di mata negara sahabat. Ini ibarat ada salah seorang keluarga kita menyebar selebaran permintaan donasi. Padahal posisi kita adalah orang kaya dan mampu. Setelah ditanyakan kepada Pemprov DKI, akhirnya surat permohonan donasi itu pun dicabut tanpa alasan. Intinya sudah tidak berlaku lagi dan tidak bisa dilanjutkan sekalipun ada yang mau donasi. Karena ini negara hukum, semua ada mekanisme dan aturannya. Tidak bisa sembarangan dalam membuat kebijakan dan bertindak. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Permenlu Nomor 3 Tahun 2019 mengharuskan Pemda berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Karena seluruh persoalan komunikasi dengan pihak duta besar nantinya dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Bukan main serobot begitu saja, mentang-mentang kantor duta besar ada di wilayah Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta adalah tidak ada koordinasi atau komunikasi sama sekali. Surat permintaan donasi kepada duta besar negara sahabat yang ada di Jakarta dilakukan diam-diam, terlepas dari motif atau modus politik yang sedang dilancarkan oleh Anies Baswedan. Pada intinya, Anies tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Tidak paham bahwa Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan kedutaan. Dari kejadian ini, sudah jelas Anies salah. Maka sudah sepantasnya untuk mengumumkan permintaan maaf secara terbuka kepada pemerintah dan negara Indonesia atas kebijakannya yang memalukan dan salah kaprah. Untuk itu saya gak habis pikir kalau setelah ini masih ada partai yang mau mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Karena bukan hanya tidak mau kerja, suka-suka pergi kemana saja tanpa alasannya jelas, yang penting elektabilitasnya naik. Tapi juga hari ini Anies terlihat tidak paham soal konsep pemerintahan. Pemerintah itu berbeda dengan ormas. Dampak politik dan hubungan internasional dengan negara sahabat bisa kurang baik kalau ada kasus permohonan donasi seperti ini. Karena di negara manapun, rasanya tidak ada satupun kota yang meminta-minta donasi kepada duta besar negara sahabat. Kalaupun suatu negara kesusahan keuangan, maka solusinya adalah hutang secara resmi, bukan malah meminta donasi, apalagi dengan surat kelas kelurahan. Untungnya surat ini cepat menyebar dan menjadi pembicaraan, karena bayangkan kalau ini tidak viral, hanya segelintir yang tahu mau ditaruh di mana muka pemerintah Indonesia. Kedutaan yang ada di Indonesia seperti akan bingung untuk merespon. Mau menyumbang? Kok ya aneh. Kalau nggak nyumbang, gimana jawabnya? Lebih dari itu, persoalan ini pasti sudah menjadi bahasan antar kedutaan yang ada di Jakarta. Kalaupun sekarang surat tersebut sudah ditarik, ya tetap saja pembahasan sudah terjadi. Sudah terlanjur malu-maluin. Tetap saja, muka Indonesia sudah dicoreng oleh Anies. Saya pikir apa yang dilakukan Anies ini adalah kesalahan dan harus ada teguran secara jelas. Entah itu lewat Menteri Dalam Negeri atau Menteri Luar Negeri. Agar ke depan hal semacam ini menjadi pelajaran. Jangan sampai terus memainkan isu-isu untuk menyerang pemerintah. Secara politik mungkin Anies sudah melakukan hitung-hitungan kalau masyarakat tidak puas dengan Jokowi. Pemerintah dinilai gagal dalam menghadapi kasus kesehatan dalam negeri. Secara otomatis publik akan mencari sosok baru yang bisa dijadikan harapan perubahan dan perbaikan. Meski di sisi lain saya menilai Anies salah perhitungan. Mungkin dia merasa bisa meniru langkah Jokowi yang berseberangan dengan SBY di tahun 2013 lalu. Lalu menjadi lebih populer dari SBY, memberikan harapan baru untuk Indonesia, memanfaatkan momentum kekecewaan masyarakat dan ujung kekuasaan yang sudah rentah dan banyak kasus korupsi. Cuma yang Anies tidak pahami, SBY dan Jokowi adalah dua orang yang berbeda. Secara survei terbaru, lebih banyak orang yang puas terhadap pemerintahan Jokowi, sehingga perlawanan dengan Jokowi sama saja melepas peluang setengah permainan. Sementara SBY di periode keduanya terlalu banyak skandal dan korupsi. Lebih dari itu SBY hanya bisa bilang prihatin dan nyanyi-nyanyi tanpa solusi. Itulah yang membuat masyarakat muak dan mencari figur baru. Tapi ya biarkan saja, biarkan Anies dalam keyakinannya yang salah kaprah. Karena dengan dibiarkan kita jadi lebih yakin Anies mudah dikalahkan atau bahkan tidak akan mampu diusung oleh partai manapun. Karena strategi melawan Jokowi jelas adalah bunuh diri.
kans untuk menangnya semakin kecil pun minim pemberitaan. Selanjutnya untuk partai politik di Indonesia, apakah masih ada yang tertarik mengusung gubernur DKI ini untuk Pilpres 2024? Dengan fakta kelakuan kirim surat dan tarik lagi setelah ditegur Kementerian Luar Negeri. Bayangkan betapa lucunya negeri ini kalau dipimpin oleh seorang Anies Baswedan. Tidak sadar diri, tidak tahu fungsi, pokoknya cari uang dengan segala cara, termasuk dengan meminta-minta. Tapi ya sudahlah, tahun depan Anies sudah tidak bisa menjadi gubernur DKI dan akan digantikan oleh PLT yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri. Semoga dengan begitu tidak ada lagi drama kelebihan bayar dan donasi. Terakhir, pesan saya buat Anies, bagaimanapun, meskipun kamu tidak suka Jokowi, ya tetap saja kan, mau gak mau kamu adalah warga Indonesia. Nah masalahnya, kalau citra Indonesia buruk, yang repot bukan cuma segelintir orang atau pihak terkait, tapi bisa melebar kemana-mana, hingga ujung-ujungnya pasar lesu, pendapatan turun, dan seterusnya. Begitulah kura-kura. Inilah surat permintaan sumbangan kepada para duta besar di Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kerjasama Daerah Pemprov DKI Jakarta, Andika Permata. Surat ini sempat heboh di dunia maya karena dinilai tidak pantas. Dalam surat ini tertera permohonan sumbangan untuk membiayai pengadaan sejumlah fasilitas untuk Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi lokasi isolasi pasien COVID-19. Dalam surat ini tertera sejumlah barang yang perlu dipenuhi, diantaranya 5.000 buah felt bed, ventilator, tenda serbaguna, matras, dan sebagainya. Permintaan sumbangan ini dinilai tidak pantas, bahkan Kementerian Luar Negeri telah mengklarifikasi surat ini ke pihak Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua bisa disampaikan ke seluruh elemen. Ya. Nanti dicek ke Pasekda ya, persisnya detailnya. Ya jadi kita ini kota kolaborasi. Tentu kita mengajak semua masyarakat berkolaborasi bersama untuk saling membantu. Ya. Satu